Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Dwi Sartika menemani Anda di rumah untuk talk show kita kali ini. Dan tentunya kita menghadirkan narasumber yang tentu handal untuk membahas tema yang kita angkat untuk pagi hari ini. Semoga pemirsa di rumah juga puasanya lancar-lancar saja ya. Mengingat hari ini sudah puasa kalau tidak salah 21 ya. Puasa ke-21. Oke, sedikit saya bocorkan dulu untuk tema yang kita angkat pagi hari ini adalah inovasi dan program pertanahan 2023 menuju wilayah bebas korupsi. Dan untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber dari kantor pertanahan. Ada Bapak Aspar SSIT MPA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini, sehat? Pasti sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana? Lancar, alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah ya. Siap ya? Siap. Untuk berbagi informasi dengan pemirsa di rumah. Oke, tanpa berlama-lama pemirsa, saya akan langsung kepada Bapak yang sudah menyempatkan hadir ya. Inovasi dan program pertanahan 2023 menuju WBK. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana WBK ini ya, kenapa kantor pertanahan harus menuju WBK ini? Apa yang melatar belakangnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sempat hadir ya. Jadi terkait dengan WBK ini memang semua instansi itu diarahkan untuk mendapatkan WBK. Jadi WBK ini kan wilayah bebas korupsi yang ditindaklanjuti nanti WBBM itu ya. Seperti itu. Nah, kami sendiri kantor pertanahan Kota Parepare ini sebenarnya sudah yang ketiga kali tahun ini sebenarnya. Jadi memang ada penilaian dari Kemenpan RB. Kami mulainya itu tahun 2021, ada penilaian dari Kemenpan RB, kami belum berhasil. Kemudian tahun 2022 kemarin masih ada sedikit catatan. Dan tahun ini kami optimis akan mendapatkan predikat itu. Tentunya tidak lepas nantinya mohon support, mohon dukungan dari semua pengguna layanan kami terkait dengan layanan kami. Nah, ini akan berdampak nanti kepada inovasi-inovasi yang akan saya jelaskan nantinya. Tentunya WBK ini akan menunjukkan kepada seluruh pengguna layanan kami bahwa kantor pertanahan itu sudah berubah. Tidak seperti kalau dulu orang mengurus di kantor pertanahan itu berbelit-belit, mahal, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya kita menuju WBK ini, ya apa yang masyarakat selama ini merasakan susah segala macam itu akan kita pangkas seperti itu. Saya rasa demikian yang mendasari kami seperti itu. Oh ya, yang mendasari memang ada dari arahan memang semua instansi pemerintahan harus menuju WBK karena ini memang merupakan kebijakan dari Permenpan nomor 90 tahun 2001 yang mana pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi ini yang mendasari sebenarnya mengapa semua instansi diarahkan untuk menuju WBK ini. Namun Bapak, tadi Bapak menyinggung permasalahan sebenarnya sudah 3 kali mencoba tapi karena di pertama mungkin masih ada yang perlu diperbaiki atau apa segala macam. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa-apa saja mungkin indikator yang menjadi penilaian dari Kemenpan RB ini sehingga bisa menuju lah minimal mendekati dari WBK ini. Jadi yang pertama sekali yang harus kita benahi itu adalah infrastruktur memang. Infrastruktur ya, kami harus akui bahwa tahun 2021 kami baru membangun kantor itu ya. Yang tadinya antara back office dengan front office itu agak berjauhan. Nah, sekarang dengan kondisi tahun 2022 itu yang kami perbaiki pertama. Jadi yang membuat kami itu tahun 2021 gagal itu karena infrastruktur yang belum memadai. Kemudian tahun 2023 kemarin itu dari hasil survei, dari Kemenpan RB itu, terutama di internal kami itu pemahaman terkait dengan WBK sendiri. Jadi internal kami sendiri itu belum ada pemahaman seperti itu. Makanya kami di beberapa kesempatan kami mengundang beberapa instansi-instansi yang sudah meraih seperti itu. Termasuk diantaranya adalah KPKNL, kemudian dari Pengadilan Negeri, kemudian dari imigrasi, karena instansi-instansi ini sudah mendapatkan. Tentunya kami belajar dari yang sudah berhasil, seperti itu, memberikan edukasi kepada kami bagaimana mencari untuk mendapatkan WBK itu. Dan alhamdulillah ya,
kami secara intens untuk berkoordinasi dan berkomunikasi bagaimana kira-kira untuk mendapatkan WBK itu seperti itu. Jadi kami tidak pernah putus untuk terus berkomunikasi untuk memperbaiki apa-apa yang perlu kita rapikan kembali terkait dengan layanan-layanan yang ada di kantor pertanahan. Saya rasa demikian. Oke. Terus terkait masalah progres saat ini menuju ke WBK itu seperti apa sekarang di BPN sendiri? Jadi untuk tahun 2023 ini kami sudah ada penilaian dari tim penilai independen kami. Jadi alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan ini khususnya di kantor pertanahan itu cuma 4 yang lolos untuk penilaian seperti itu. Tahun kemarin itu sebenarnya untuk Sulawesi Selatan satu-satunya itu kantor pertanahan Kota Parepare yang lolos. Cuma pada saat penilaian di Kemenpan RB itu ada sedikit nilainya yang belum mencapai seperti itu, belum maksimal. Dan tahun ini alhamdulillah dari tim penilaian independen kami, internal kami itu alhamdulillah dari kantor pertanahan itu ada 4 yang sudah memenuhi syarat, yaitu kantor pertanahan Kota Makassar itu sudah ke WBBM karena tahun sebelumnya sudah mendapatkan WBK. Kemudian ada juga kantor pertanahan Kabupaten Goa, kemudian kantor pertanahan Kabupaten Maros, dan kita kantor pertanahan Kota Parepare. Kita dari unsur pimpinan, mulai dari Pak Menteri, kemudian Pak Kanul itu betul-betul mendorong kami bagaimana, karena begini, WBK ini kan merubah mindset sebenarnya. Merubah mindset dari terutama kami ini, yang artinya yang tadinya itu mungkin itu tadi, melayani itu sulit, berbelit-belit. Nah ini kita merubah mindsetnya teman-teman, terutama di front office maupun di back office kami seperti itu. Mohon dukungan, mohon support dari seluruh warga Kota Parepare. Mudah-mudahan tahun ini, saya sih secara pribadi optimis tahun ini kita akan dapat, dan perlu saya sampaikan juga jam 1 siang nanti kami ada Zoom dari kementerian terkait dengan seperti itu. Kami khusus empat kantor pertanahan ini untuk pendampingan. Karena secara kami sudah ada dinilai juga, kami dinilai itu sudah 87%, artinya secara penilaian sudah memenuhi syarat sebenarnya. Tetapi masih ada satu tahapan yang Kemenpan RB kan finalnya kan di Kemenpan RB, tetapi di internal kami itu sudah luar biasa, sudah mendapatkan nilai 87%. Padahal nilainya itu kan cuma 70% sebenarnya. Ya, tentunya beberapa perubahan-perubahan yang kami lakukan perubahan-perubahan baik di internal kami maupun di eksternal kami. Saya rasa demikian. Iya, oke, baik. Tadi Bapak penyinggung mungkin untuk menuju ke WBK ini sudah 87% ya. Berarti tinggal 13%-nya lagi yang harus dicapai. Nah, masih banyak yang telah berubah di unit kerjanya mungkin. Bapak mungkin bisa menjelaskan perubahan-perubahan seperti apa yang sudah dilalui dari BPN ini. Yang paling banyak kami lakukan itu adalah arahan dari Kemenpan RB itu adalah perubahan-perubahan atau inovasi layanan. Dan kami tahun ini ada 4 inovasi yang kami lakukan. Yang pertama itu yang namanya pengantaran sakti, pengantaran sertifikat ke rumah tanpa antri. Jadi masyarakat itu kalau sudah selesai sertifikatnya itu tidak perlu lagi ke kantor pertanahan, kami yang antarkan, dan itu tanpa biaya. Itu tanpa biaya. Jadi masyarakat mungkin setelah kelengkapannya itu sudah dilengkapi, kami proses di kantor pertanahan, kami tinggal menghubungi kontaknya dan kami antarkan ke rumahnya, ya. Jadi tidak perlu masyarakat datang lagi. Karena kenapa? Inovasi ini kami lakukan karena kami berpikir Parepare kan kecil ini. Artinya kami bisa jangkau semua dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dan ini beberapa kami juga di sosial media, ini pengantaran sakti luar biasa, respons masyarakat sangat berterima kasih sekali karena biasanya teman-teman itu mengantarkan itu langsung ke rumahnya, pelosok-pelosok segala macam kami antarkan. Kemudian inovasi kedua yang kami lakukan itu ada namanya itu serbu saklar. Senin, Selasa, Rabu sejam kelar. Ya, jadi inovasi kedua kami itu namanya serbu saklar, Senin, Selasa, Rabu sejam kelar. Ini juga luar biasa hasil identifikasi kami dari Januari sampai April sekarang itu masyarakat sangat respons sekali. Malah ada beberapa tadi itu mereka sudah daftar itu tidak perlu kembali ke rumah, mereka tinggal duduk di loket kami itu langsung menerima produknya. Tetapi untuk serbu saklar ini tidak semua kegiatan karena itu memang cuma ada 4 yang kami lakukan karena layanan kami itu kan ada 156 yang kami bisa lakukan itu baru ada 4, yaitu peralihan hak, kemudian perubahan hak, roya konvensional, dan pencatatan perubahan penggunaan tanah. Baru 4 itu yang kami bisa lakukan karena secara pelayanan itu bisa sangat memungkinkan. Walaupun sebenarnya secara SOP itu seharusnya 7 hari, tetapi kami bisa 1 jam. Kami bisa lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga kami ada inovasi namanya Sikatutui. Sikatutui itu kami mengambil tema itu dari falsafah Bugis, artinya saling mengingatkan. Karena kenapa? Sikatutui ini
untuk mengidentifikasi tanah-tanah yang bersengketa, yang bermasalah. Karena begini, fenomena yang terjadi mungkin karena pada ini kota ya, jadi ada beberapa lokasi-lokasi itu yang dipersengketakan antara ada beberapa pihak. Yang paling banyak kami dapatkan itu adalah tanah-tanah warisan. Tanah-tanah warisan yang tadinya misalnya ada orang tuanya buat sertifikat, kemudian ada salah satu wali waris menjual, ada satu wali waris yang tidak sepakat. Akhirnya mereka sampaikan ke kantor, tolong ini jangan diapa-apakan dulu karena kami belum sepakat. Nah, si Katutui ini bertujuan itu untuk kita ambil koordinatnya dulu. Kita artinya plot di aplikasi kami, kita plotting dulu seperti itu, artinya untuk warning lah. Jangan sampai misalnya ada saudara-saudara lainnya lagi yang menjual. Tentunya kan untuk menjaga, jangan sampai yang tadinya cuma satu persoalan, sekarang jadi 2 atau 3 persoalan. Jadi makanya kami mengambil falsafah sikat itu saling mengingatkan lah. Artinya hati-hatilah seperti itu. Jangan sampai tadinya cuma satu persoalan, akhirnya karena tanah itu sudah mulai dipersengketakan, akhirnya semakin melebar seperti itu. Kemudian kami yang terakhir ini yang paling mungkin pada kesempatan ini, terima kasih banyak TV Kodo telah mengundang kami. Ada namanya hashtag Tanyakan. Hashtag Tanyakan. Tanyakan. Jadi kami selama ini, kami baru 10 bulan bertugas di sini. Kadang-kadang masyarakat itu mau ketemu kepala kantor, susahnya seperti itu. Ya, seperti itu. Saya sebenarnya di beberapa kesempatan, ya, baik di kelurahan, di kecamatan, sangat terbuka. Tetapi namanya waktu kita sangat terbatas. Contoh kayak seperti ini, mungkin sejamnya di TV Peduli, mungkin ada warga mau komunikasi. Ya, betul. Makanya teman-teman, ayo Pak, kita buat inovasi namanya Tanyakan. Tanyakan ini kami di setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu itu jam 9 sampai jam 10. Itu masyarakat lewat Zoom, nanti kita akan bagikan ID dan passwordnya. Masyarakat bisa bertanya apapun kepada kepala kantor. Jadi kami sudah menyiapkan waktu itu setiap hari Rabu, di jam 9 sampai jam 10 itu via Zoom. Dan ini pun bukan seperti itu. Nanti tidak menutup kemungkinan kami akan sampaikan ke lurah juga. Dan itu tidak perlu kantor lurah. Tidak menutup kemungkinan kami akan ke rumahnya warga misalnya. Mungkin ada warga mau bertanya, minta waktu, langsung kami datang ke sana. Jadi tidak perlu, mungkin karena kondisinya keterbatasan waktu segala macam, kami akan datang. Nanti kan akan sampaikan kepada yang jelasnya. Kami sudah men-setting bahwa saya sebagai kepala kantor itu setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 itu kami sudah luangkan waktu itu Tanyakan. Jadi selain misalnya lewat Zoom, kami juga bisa sampai ke kelurahan atau ke rumah-rumah masyarakat. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana syaratnya begini, bagaimana biayanya, mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan macam-macam, mungkin karena kondisinya mungkin sakit atau apa, kami yang datang ke sana, seperti itu yang kami lakukan. Dan ini kami sudah mulai, insya Allah minggu depan, ini kan sudah mulai untuk yang Tanyakan ini. Karena sebenarnya begini, kenapa inovasi Tanyakan ini kami buat? Karena begini, ada kadang-kadang pengguna layanan kami itu di loket di front office itu sudah disampaikan. Ini loh Pak syaratnya, ini loh biayanya, ini loh waktunya Pak. Tetapi kayaknya kurang puas kalau belum ketemu kepala kantor. Padahal sebenarnya jawaban yang diberikan oleh petugas kami sudah sama, tapi kayaknya kurang puas. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa kami itu, ayolah Tanyakan. Jangan sampai dengan inovasi yang kami lakukan itu masyarakat bisa seperti itu. Padahal sebenarnya informasi segala macam sama. Saya kadang-kadang, Pak, apa disampaikan staf saya itu sama enggak? Sama, Pak, tapi kayaknya kalau dengan Bapak kami lebih puas. Lebih puas. Apakah mungkin karena unsur pimpinan atau apa seperti itu. Tapi sebenarnya apa yang kami sampaikan ya mungkin karena masyarakat ya, mungkin yang melatar belakangi juga kan kadang-kadang teman-teman mungkin karena ditanyakan kira-kira bagaimana, mereka kadang-kadang ada statement kami harus menanyakan ke unsur pimpinan dulu. Kalau saya sebagai kepala kantor artinya pemegang tongkat tertinggi pasti kan bisa memutuskan. Kalau teman-teman itu kan masih ada beberapa tingkatan yang harus saya harus tanya dulu ke korsupnya, harus tanya ke kasihnya. Kalau kepala kantor kan bisa memutuskan, saya langsung bisa panggil ini bagaimana, ini kenapa. Dan saya bisa menjanjikan misalnya durasi berapa hari seperti itu. Saya rasa demikian, Pak, yang bisa kami sampaikan. Oh, luar biasa sekali ini pemirsa inovasi dan program yang dilaksanakan dari BPN ini ya. Tadi yang sempat kita tangkap itu inovasi-inovasinya ada namanya pengantaran sakti. Ya, jadi pengantaran sakti ini tanpa perlu mengantri. Dari pihak BPN ini yang langsung datang ke rumah warga. Nah, yang kedua tadi ada inovasi serbuk saklar. Nah, serbuk saklar ini apa tadi? Senin, Selasa, Rabu, sejam kelar. Ya, saya pikir jelas sekali tadi pemirsa. Dan yang ketiga ada si Katutui. Sebagaimana tadi yang dijelaskan
seperti permasalahan mungkin persengketaan atau apa segala macam. Jadi pihak BPN bisa mungkin menjamin tidak ada yang mengganggu gugat. Tapi ini saya tertarik masalah sikat tutui ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana bentuk pengawasan dari BPN ini. Ya. Jadi sikat tutui ini yang melatar belakangnya seperti itu. Jadi kadang-kadang itu kan ada masyarakat yang artinya punya sertifikat ini. Kemudian ada yang klaim seperti itu, buat surat kepada kami. Akhirnya kami itu minta itu dokumennya, sertifikatnya, kemudian kami menunjuk petugas ukur untuk ke lapangan. Ke lapangan, kemudian kami ambil koordinatnya dan kami plot. Kami plotin di aplikasi kami. Artinya itu kan menjaga. Artinya jangan sampai di kemudian hari ada pihak-pihak lain lagi yang tadinya cuma 2 yang bersengketa, ada yang mengklaim lagi. Tentunya dengan sikat tutui ini untuk lebih menjaga kepada pihak seperti itu. Terutama sekali seperti dijelaskan tadi, persoalan warisan. Kemarin kami juga itu ada audiens, ada warga dari Kelurahan Soreang seperti itu. Kebetulan yang punya sertifikat itu kan ke Morowali. Dalam perjalanan di lokasi itu tanah kosong, akhirnya ada yang membangun rumah di situ. Hal seperti inilah. Akhirnya kami sampaikan silakan masukkan permohonannya kepada kami. Kami akan blokir artinya kegiatan-kegiatan ini tidak ada lagi peralihan-peralihan, jangan sampai dijual beli segala macam. Itu masuk kami untuk sikat tutui seperti itu, Mbak. Seperti itu. Jelas sekali ya pemirsa di rumah. Namun kita tahan dulu sebentar, Pak. Kita akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. your number one hit music station, 96.999. Radio Peduli FM. Ya, oke, baik pemirsa, kami kembali lagi dengan tema inovasi dan program pertanahan 2023 menuju wilayah bebas korupsi. Dan di sini sudah ada Kepala Kantor Pertanahan sendiri. Tadi sudah dibahas inovasi-inovasi yang sudah yang dilakukan dari BPN. Dan yang terakhir itu, ini yang terbaru ya Pak ya, ada hashtag Tanya Kakan. Nah, Tanya Kakan ini rencananya akan berlangsung via Zoom di setiap hari Rabu mulai dari jam 9 sampai jam 10. Jadi pemirsa di rumah, ada yang ingin dipertanyakan bisa langsung masuk ke via Zoom yang nanti disiapkan oleh dari pihak BPN. Mungkin Bapak bisa berikan sedikit ceritanya yang Tanya Kakan ini, dan mungkin ada layanan-layanan unggulan yang dilakukan dari pihak BPN ini, karena yang saya dengar tadi bocoran kalau ternyata dari BPN ini merupakan nomor satu layanannya di Indonesia loh pemirsa. Jadi penasaran seperti apa, mungkin langsung saja kepada Bapak.
Makasih. Jadi kembali lagi kalau terkait dengan tanya kakan itu yang melatar belakangi kami bahwa kadang-kadang ada masyarakat yang mau bertanya kepada kepala kantor. Ya. Jadi tentunya dengan teknologi yang ada sekarang kami via Zoom ya setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10. Tetapi kalau mungkin karena terkait dengan jaringan segala macam masyarakat tidak bisa seperti itu, yang jelasnya bisa Pak Lurahnya mengkonfirmasi kepada kami. Nanti kami yang datang, mungkin adalah misalnya warga mau bertanya, tetapi karena kan kadang-kadang juga Zoom itu kan malu atau bagaimana, mungkin Karena kalau juga ada yang gaptek, belum gaptek, tahu. kami yang datang, nggak apa-apa kita datang ke rumahnya, mungkin ada misalnya Pak saya ini punya persoalan begini, kami yang datangin ke sana ke warganya, jadi tidak perlu, jadi selain via Zoom kami juga akan mendatangi langsung. Itu sebenarnya lebih mendekatkan kami kepada masyarakat. Yang paling utama sebenarnya yang melatar belakang kami yaitu bahwa selama kami datang kan baru 10 bulan kami bertugas di sini. Ini masih banyak masyarakat ini untuk pengguna layanan kami itu masih memberikan kuasa kepada orang lain. Nah, yang artinya dalam arti ini calo lah ceritanya. Misalnya ada orang karena mungkin itu tadi tidak paham segala macam, akhirnya memberikan kuasa kepada orang lain. Nah, ini kita memutus mata rantainya. Artinya orang-orang itu tidak perlu karena itu tadi BPN sekarang itu tidak seperti BPN yang kayak dulu lagi gitu loh. Nah, inilah sebenarnya melatar belakangi kami, jangan sampai dengan tanya kakan itu masyarakat lebih tercerahkan. Oh, ternyata seperti ini loh. Biayanya itu ternyata seperti ini. Syaratnya cuma seperti ini. Kita takutnya kalau dikosakan kepada pihak lain, akhirnya mungkin biayanya cuma 10.000 bisa jadi 100.000. Nah, tentunya dengan tanya kakan ini, ya kami akan memberikan informasi yang seluas-luasnya. Tidak perlu lagi masyarakat takut atau apa. Termasuk persyaratannya, jangan sampai yang dikuasakan itu syaratnya mungkin cuma 5, akhirnya jadi 10, syaratnya dibuat-buat. Kan seperti itu, karena mengkuasakan kepada orang pihak lain. Inilah yang melatar belakangi kami. Karena setelah kata identifikasi itu tadi, kami tidak menafikan. Ada beberapa mungkin ya warga masyarakat Kota Parepare mau membantu. Tapi membantu itu betul-betul cuma mengantarkan. Jangan artinya dia yang urus suratnya, dia yang pergi bayar. Ini kan kesempatan ceritanya. Yang masalahnya BPN ikut dilibatkan, biayanya sekian, padahal tidak ada karena biaya yang ada di BPN itu semua sekarang itu non tunai semua. Jangan sampai ini yang pengguna lain kami bayar tunai, misalnya tadinya cuma 10.000, minta 100.000, bayar di BPN cuma 10.000, dibilang oleh BPN, itu loh. Saya kepinginnya seperti itu. Jadi saya menyentuh kepada masyarakat bahwa BPN itu tidak seperti itu karena sekarang biaya nontonnya semua. Kami itu kan paling sering orang komplain masalah biaya. Sekarang biaya itu kan sekarang sudah dalam bentuk non tunai. Ada namanya surat perintah store. Senilai itulah yang dibayarkan, tidak perlu ada biaya-biaya lain. Yang kita takutkan ini dimanfaatkan oleh calo-calo tadi itu yang diberi kuasa. Nilainya misalnya cuma 10.000 atau 50.000 atau 100.000 dinaikkan 1 juta. BPN yang dilibatkan ini untuk BPN, padahal untuk kepala kantor lah, untuk inilah, padahal tidak, kan gitu loh. Nah, kenapa inovasi ini melatar belakangi saya secara pribadi? Ayo kita merubah mindsetnya, terutama pengguna-pengguna lain ini. Karena kenapa? Selama ini orang BPN itu ketemu kepala kantor susah, ya kan? Mau koordinasi saya susah, ya kan? Saya tidak di mana-mana, ya, di mana-mana nomor WA saya share, masyarakat bisa bertanya. Mungkin karena seperti itu karena saya merasa ada beberapa yang telepon setiap hari sih, ada Pak, ada waktunya, minta waktunya. Tapi karena seperti itu, ya tadi kita berinovasi lagi, kenapa enggak kita sosial media kita buka ruang sebesar-besarnya. Kemudian kalau toh misalnya tidak bisa karena gaptek atau karena malu karena orang banyak, kan kadang-kadang kan kita kan kulturnya kan seperti itu. Mungkin kalau face to face kita ngobrol lebih santai, mungkin sambil minum-minum kopi di rumahnya atau minum teh, ini kan lebih cair suasananya seperti itu. Kemudian terkait tadi itu 7 layanan, kami memang dari kementerian ada inovasi itu untuk 7 layanan unggulan. 7 layanan unggulan. 7 layanan unggulan itu ada 7, yaitu pengecekan, kemudian SKPT, Roya, peralihan, perubahan hak, pendaftaran SK, dan hak tanggungan. Jadi itu 7 layanan unggulan, artinya sekarang sudah online semua. Alhamdulillah data kemarin itu dari 457 kantor pertanahan yang ada di Indonesia, Parepare nomor 1. Jadi artinya semua 7 layanan kami itu sudah sesuai SOP semua. Tidak ada lagi melewati SOP semua, seperti itu. Makanya kemarin juga diapresiasi oleh Pak Karkanwil, saya melaporkan kepada beliau, Pak, izin, kami bukan saja nomor 1 di Sulsel, tapi se-Indonesia. Alhamdulillah. Ini tentunya, ini salah satu bentuk inovasi kami, bahwa kami sudah berubah. Tidak lagi seperti dulu BPN itu susah, berbelit-belit. Betulnya kami bisa menentukan seperti itu. Nah ini manfaatnya tentunya kepada pengguna layanan, bukan kepada kami. Biayanya juga seperti itu, karena sudah online semua, orang sudah bisa mengakses semua, seperti itu. Jadi saya rasa
masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu ragu dengan BPL lagi seperti itu. Karena kenapa? Tugas kami sangat besar loh, menjaga asetnya bapak-bapak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tugas kami seperti itu. Tentunya ya, kami juga ada bantuan dari masyarakat. Kalau memang bisa seperti itu, tidak usah lewat kuasa orang lah. Datang sendiri, tidak perlu. Karena kalau kuasa orang itu akhirnya tadi itu syaratnya misalnya cuma 1 atau 2 jadi 10. Syaratnya dibuat-buat. Biayanya mungkin cuma 50.000 bisa jadi 1 juta. Karena sudah diberi kuasa. Karena kuasa ini kan jasanya. Tentunya dia sudah menghitung waktunya. Terus misalnya itu mungkin dia naik motor atau apa, kan dia hitung semua. Padahal sebenarnya kalau masyarakat datang sendiri, saya yakin dan percaya. Terus yang tidak paling pentingnya, kalau masyarakat mengurus sendiri, saya yakin yang percaya adalah mafia tanah. Ini yang bahaya ini, yang mafia tanah ini. Nah, kalau misalnya dikuasakan, tadinya misalnya tanahnya itu misalnya 1000 meter, pas dikuasakan, yang diukur cuma 500. Sisanya untuk yang dikuasakan. Itu bisa terjadi, karena diberi kuasa. Tadinya misalnya anggaplah ada pemohon atau pengguna layanan, kalau istilah saya itu misalnya tanahnya 1000 meter. Tetapi karena diberi kuasa, dia mengurus, dia apa segala macam, tadinya sudah cuma 500 meter saja. 500 meternya kepada yang dikasih kuasa. Nah, ini kan jadi mafia tanah begini nih. Makanya kami kepingin masyarakat datang sendiri deh ke kantor pertanahan. Saya yakin dan percaya kami terbuka. Saya secara pribadi membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Karena indikasi ini sudah pernah kami temukan. Ada yang dikasih kuasa, memang kuasanya kuasa penuh, menunjuk apa segala macam, mengantar segala macam, betul-betul. Jadi betul-betul dengan surat kuasa itu dipegang. Pas setelah sampai ke lapangan, ya kebetulan itu bidang tanahnya itu kaplingan. Tadinya kan 3 kapling, ternyata cuma 2 kapling sertifikatkan, 1 kaplingnya tidak. Nanti disusulkan lagi untuk yang dikasih kuasa. Komplit lain yang dikasih kuasa, Pak, luas saya kok cuma 600. Saya kan beli 900, Pak. Mana 300-nya? Setelah kita cek, ternyata dikasih kuasa ini. Akhirnya timbullah konflik lagi. Timbulan sengketa lagi. Padahal sebenarnya kan di BPN kan tidak ada salahnya kami. Ya kan? Hanya kami terseret-seret juga. Karena kenapa? Kami kan mencatatkan. Itu saya katakan, kenapa memang Bapak memberi kuasa. Ya kan? Dikasih kuasa penuh lagi. Akhirnya itu tadi cuma 600 meter, padahal lebih 900 meter. 1 kaplingnya kepada yang dikasih kuasa. Hal-hal seperti inilah yang mengedukasi, memelatar belakangi kami. Ayolah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kantor pertanahan kami terbuka. Dari Senin sampai Jumat, saya juga terbuka kepada masyarakat untuk seperti itu, ya. Kemudian satu lagi, mumpun tidak terlewatkan juga, ya. Kami dari kemarin tahun ini kami juga akan dijadikan itu untuk pengukuran kota lengkap Parepare. Jadi tahun ini kami canangkan juga untuk pengukuran kota lengkap. Karena kenapa? Saya sebenarnya gergetan ini. Kenapa Parepare tidak kelar-kelar? Karena sebelumnya itu sudah dideklarasikan itu kota Denpasar. Kemudian kemarin itu ada kota Madiun. Kemudian sudah ada Bontang. Selama ini kenapa cuma kota-kota seperti Parepare? Sebenarnya potensi itu bisa di Parepare itu. Tentunya kami butuh dukungan, butuh support. Nah, caranya bagaimana? Kami juga ada sinergi kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menerima vokasi kepada putra-putra di kelurahan itu untuk kami didik sebagai petugas syukur. Dan insya Allah tanggal 8 Mei itu pembelajarannya sudah kita mulai. Nah, jadi inovasi-inovasi itu kami buka seperti itu. Jadi insya Allah tanggal 8 Mei pembelajaran itu. Insya Allah mungkin minggu depan untuk pendaftarannya kami sudah sudah sebar nanti. Nah, yang persoalan setelah bincang-bincang seperti itu sudah banyak titipan. Nah, ini saya sudah suka begini nih. Maksud saya, sudahlah, yang PC-nya betul-betul seperti itu, ayolah, kita berubahlah mindset-nya. Jangan sampai titipan dalam perjalanan, ternyata tidak bisa bekerja. Kan jadi mubazir, kan ini kan ada uang negara untuk biaya pendidikannya, tiba-tiba nanti setelah lulus pendidikan, ternyata tidak bisa bekerja. Saya maunya betul-betul mereka sudah vokasi tadi itu, bisa dididik, bisa jadi petugas syukur. Nah, nanti itu kita akan rekrut masing-masing itu 1 kelurahan 1. Jadi misalnya Mbak kan kalau Galumaloang, ada putra dari Galumaloang yang notabene kan tahu kondisinya, siapa punya tanah, bermasalah di tanah, kan begitu. Kita akan coba seperti itu dan insya Allah tanggal 8 Mei sudah seperti itu. Insya Allah mungkin ke depan hari Senin itu kita akan sebar untuk penerimaan seperti itu. Dan kemarin komunikasi kami dengan pihak BLK itu insya Allah tanggal 8 Mei sudah mulai kita adakan untuk pelatihannya. Terus demikian, Mbak. Ya, oke, baik. Untuk pelatihannya tadi yang disinggung permasalahan yang akan dimulai di 8 Mei nanti ya. Mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya nanti di informasi disebarkannya melalui apa? Nanti kita akan melalui itu lewat kelurahan ya, sosial media juga kita akan sebar apa-apa persyaratannya segala macam. Nanti sementara teman-teman kami ya, sementara menyiapkan dokumennya seperti itu. Tadi sebelum berangkat ke sini sudah disiapkan draftnya kepada kami ya, apa-apa persyaratannya segala macam.
Nanti tanggal kalau tidak ada halangan tanggal 17 hari Senin kami sudah share apa-apa. Tentunya sekarang kan era digital, kami akan tetap share ke ke website kami. Kami punya Instagram, punya WA, punya Facebook. Tentunya media-media sosial itu akan kami share. Silakan masyarakat Kota Parepare sesuai dengan persyaratan memasukkan pendaftarnya kepada kami. Nanti kami akan seleksi. Ya tentunya kan kami ada tim seleksi yang kami menyeleksi untuk seperti itu sesuai dengan kuota yang ada dari Dinas Kerja dan kerjasama kami dengan BLK. Nanti kita harapannya kalau putra daerah yang bekerja misalnya ibu misalnya di Galumaloang, tentunya kan tahu tanah ini siapa. Nanti kalau misalnya nanti ada pengukuran atau ada pendataan di kelurahan itu, orang itulah anak-anak itu yang saya tugaskan ke lokasi itu. Tidak perlu. Saya kan sekarang petugas hukum itu kan cuma 3 orang. Satu orang Jawa, satu orang Luwu, dua orang Jawa, satu orang Blitar, satu orang Magelang, satunya orang Luwu. Yang notabene kan tidak ada putra daerah sini. Kenapa tidak? Ada putra daerah yang kita vokasi, yang tahu betul kondisinya. Takutnya begini, mungkin mohon maaf ya kan dominan kita pada kan bahasa Bugis. Mungkin orangnya sudah marah-marah, tidak paham bahasanya, hanya seperti itu. Nah, kenapa enggak kita rekrut putra daerah yang betul-betul tahu kondisinya, tahu permasalahannya. Tentunya nanti kalau sudah kita vokasi sekitar kalau anunya itu 33 hari kami berikan pendidikan sesuai dengan jam pelajaran dari BLK itu 33 hari, jadi sekitar 1 bulan lebih kami berikan bagaimana cara mengukur segala macam. Setelah mereka dapat surat tugas ke lapangan, kalau dia Pak itu bermasalah ya sudah, jangan dipaksakan gitu loh, atau didelineasi cepat gitu loh. Selama ini kan tidak, masyarakat ini anak-anak saya ke lapangan ini tidak tahu permasalahan, tanah itu bermasalah, tiba-tiba mungkin udah saling mau marah, tidak mengerti, yaitu tadi. Ada cerita-cerita lucu memang saya dapatkan. Pak itu marah-marah tapi saya tidak mengerti Pak. Katanya orang marah itu, saya ketawa saja. Ya karena tidak paham bahasa. Kenapa tidak? Ada putra-putra daerah, ada orang Kampung Pisang, ada Ujung Baru, misalnya orang Lapade yang tahu betul. Ya itulah yang kita didik, kita vokasi. Ya mereka nanti yang ke lapangan. Saya rasa demikian Pak. Seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa di rumah. Dari BPN ini nantinya bekerja sama dengan BLK untuk membuka pelatihan khusus untuk putra-putri putra ya. Putra ya tentunya. Putri boleh. Putri juga boleh. Saya dong mau mendaftar. Iya, menjadi petugas ukur nantinya yang nantinya insya Allah akan dimulai di 8 Mei ya. Dan insya Allah untuk minggu depan tanggal 17 nanti itu sudah disebar di media sosial milik dari BPN sendiri dan juga melalui kantor kelurahan. Oke baik pemirsa, kita tahan dulu Bapak. Kita lewatkan yang satu ini dulu. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
Ya, kami kembali lagi pemirsa masih bersama Kepala BPN Kota Parepare dan tadi sudah disinggung tadi beberapa inovasi dan layanan yang dilakukan oleh BPN ini. Dan tadi terakhir itu nanti tidak lama lagi akan dibuka pendaftaran pelatihan untuk pengukur nantinya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, untuk sesi selanjutnya, Pak, saya mau bertanya ini ya, untuk ada berita di Lapade itu ada PT Sahab. Mungkin bisa dijelaskan permasalahan apa sebenarnya yang terjadi di sini? Terima kasih. Jadi kemarin memang kami sudah rapat dengan warga Lapade di Kecamatan Ujung. Ya. Jadi memang awalnya itu ada salah satu warga Lapade itu melaporkan lurah dengan camatnya terkait dengan layanan tidak penerbitan SPPT. SPPT atau pajak itu, SPPT. Nah, setelah itu melapor ke Ombudsman, setelah kita identifikasi ternyata kenapa lurah tidak menerbitkan SPPT itu karena lokasi itu diklaim oleh PT Sahab bersaudara. Nah, itu sudah diadakan pertemuan tanggal 22 November kemarin, disepakati bahwa akan diadakan pengukuran. Kemudian tanggal 22 Maret kemarin diagendakan juga, tapi bertepatan juga dengan puncak perayaan Kota Parepare. Jadi diundur. Akhirnya kemarin tanggal 12 itu kita adakan pertemuan di Kecamatan Ujung dan alhamdulillah progresnya sangat signifikan. Disepakati bahwa 1 pekan setelah Idul Fitri itu akan diadakan pemasangan batu tanda batas antara PT Sahab dengan masyarakat. Masyarakat sebenarnya sudah memasang tanda batas, PT Sahabnya yang belum, seperti itu. Karena potensi ini bisa jadi konflik nantinya karena warga orang banyak seperti itu. Makanya kemarin sudah disepakati melalui Ombudsman, hadir Ombudsman, kemudian ada juga dari warga, kemudian ada Pak Camat, ada Pak Lurah dan kami dari BPN. Jadi kemarin kita sudah sepakati bahwa 1 pekan setelah Idul Fitri, PT Sahab akan memasang tanda batas. Ini tentunya nanti akan menentukan apakah, karena ini kan Lapade kan luas ini, PT Sahab mengklaim sekian hektar, masyarakat bisa menduduki. Ini kan tidak tahu, jangan sampai yang diklaim PT Sahab itu masyarakat tidak di situ atau sebaliknya. Nah, ini kita mendudukan sama-sama seperti itu. Dan ini yang paling penting segala macam. Nah, salah satu kendala kami kenapa belum bisa kota lengkap karena Lapade ini yang belum kelar-kelar. Nah, ini yang belum kelar-kelar datanya ini. Kalau Kecamatan Ujung itu dari 6 kelurahan tinggal Lapade belum kami selesaikan. Yang lainnya sudah selesai kami ukur semua. Lapade ini salah satu yang kendalanya, makanya kenapa saya intens kemarin hadir dan alhamdulillah sangat luar biasa progresnya. Kita sudah sepakati bahwa itu tadi 1 pekan ke depan PT Sahab sudah memasang tanda batasnya, mudah-mudahan seperti itu didaftarkan ke kantor pertanahan. Nah, kalau seperti itu berarti Lapade sudah bisa kita clearkan untuk pengukurannya. Jadi Kecamatan Ujung itu sudah bisa kita deklarasi sebagai kecamatan lengkap. Kan cuma 4 kecamatan ini menuju untuk kota lengkap itu ceritanya itu tadi. Kalau Lapade sudah clear berarti untuk Kecamatan Ujung itu sudah pengukuran lengkap. Nanti kita pindah ke Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian Kecamatan Sorean dan Kecamatan Bacukiki. Tentunya itu tadi kita berharap 1 minggu ke depan, 1 minggu setelah Idul Fitri sudah ada progres signifikan, kita akan laksanakan pengukuran. Terima kasih banyak kepada warga Lapade, mohon bersabar. Kemarin sudah ada perwakilan dari warga Lapade, tentunya kami dari BPN tidak memihak, tidak memihak kepada PT Sahabnya, tidak memihak kepada warganya. Siapa yang artinya betul-betul memenuhi syarat formalnya, secara fisik menguasai, kemudian ada data yuridisnya, tentunya kami akan proses untuk menerbitkan sertifikat. Kenapa kami itu masih status quo kan? Karena belum ada kepastian antara warga sendiri dengan PT Sahab. Tapi tentunya setelah kesepakatan kemarin, ini kan sudah ada titik terang. Titik terang, akhirnya mudah-mudahan Lapade 1 minggu ke depan, 1 minggu setelah Ramadan itu sudah ada pemasangan tanda batas. Kita sudah sepakat. Disepakati juga lokasi yang artinya tidak diklaim oleh PT Sahab, itu layanan penerbitan SPPT ini sudah bisa kita layani. Karena kemarin informasi yang disampaikan oleh Pak Camat, ada 60 SPPT yang diputihkan karena diklaim oleh PT Sahab. Nah, ini masyarakat komplain, merasa itu tidak masuk. Ini kan saling klaim. Makanya mudah-mudahan itu tadi 1 pekan setelah Ramadan sudah ada pemasangan tanda batas. Kita sudah ketahuan. Masyarakat disepakati juga karena dipimpin oleh Pak Inspektur juga. Masyarakat yang tidak diklaim seperti itu, layanan apapun, karena layanan standar kita kan jelas itu. Masyarakat apapun kegiatan-kegiatan layanan akan diminta, pasti itu kan standar sekali, KTP, KK, pajak. KTP, KK jelas. Pajaknya ini dengan SPPT-nya belum terbit.
Masyarakat mau bikin sertifikat tidak bisa karena SPPT-nya tidak ada. Akhirnya kemarin kita sepakati itu tadi bahwa setelah diadakan pemasangan tanda batas kami sudah ukur yang di luar dari warisan klaim itu sudah bisa kita terbitkan sertifikat. Khusus Sulapade memang saya itu statu quo kan. Saya layanan di situ saya statu quo kan juga, jangan dulu jangan sampai saling klaim seperti itu. Untuk saling menjaga lah seperti itu, Mbak. Saya rasa demikian. Ya. Baik, apapun permasalahannya ini antara masyarakat di sana maupun PT SAHAP ini bisa segera terselesaikan ya. Dan terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah? Ya. Silakan. Terima kasih pada kesempatan ini saya Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare mengucapkan apresiasi luar biasa kepada pengguna layanan kami. Terima kasih banyak ya. Diapresiasi oleh pimpinan juga, alhamdulillah jadi 7 layanan unggulan. Data kemarin saya belum update datanya per hari ini, kita berhasil di peringkat 1 nasional ya, di Ampara 57. Ini tentunya mungkin kado terindah lah yang kami bisa dapatkan. Betul. Karena selama ini kami terseseo terus. Kami pernah itu tergelincir di papan sekitar 200-an, di 200-an. Tapi beberapa inovasi, kreasi, bekerja segala macam, akhirnya pernah kami itu berada di posisi masuk ke 100 besar, akhirnya masuk 50 besar, ya seperti itu. Alhamdulillah pernah kami itu sudah di peringkat ketiga, akhirnya kesalip lagi, turun lagi ke 7. Akhirnya alhamdulillah kemarin kerja kerasnya teman-teman itu tadi, akhirnya kemarin itu kami berada di peringkat 1 nasional. Itu diapresiasi oleh pimpinan. Tentunya ini berkat kerjasama kepada masyarakat, karena itu tadi masyarakat sudah punya kepedulian untuk asetnya. Ya itu yang paling penting ya. Pada kesempatan ini saya juga mengatakan bahwa kepada pengguna layanan ya silahkan datang sendiri ya. Kalau masih punya waktu datang ke kantor pertanahan, tidak perlu dikuasakan. Yang kita takutkan yang dikasih kuasa ini memanfaatkan surat kuasa yang diberikan tadi itu, seperti case yang saya sampaikan tadi, dikasih kuasa ternyata karena tadi itu kalau dikasih seperti itu indikasi untuk mafia tanah itu sangat seperti itu. Saya rasa demikian, Mbak. Oke. Terima kasih banyak Pak untuk harapan-harapannya kepada pemirsa di rumah, dan tentunya ini kembali lagi kepada pemirsa di rumah sebisanya lah menghindari yang namanya calo lah. Karena sekarang BPN itu sudah welcome dan ada banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan, dan ini sangat mengikuti perkembangan zaman. Semua yang ada di dalam itu sudah terbuka untuk masyarakat dan secara transparan akan menjelaskan apapun yang akan menjadi permasalahan dari masyarakat. Saya pikir cukup sampai di sini pemirsa di rumah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang sudah menyempatkan hadir bersama kita berbagi informasi. Dan saya Dewi Sartika pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.